Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan menjawab soal penerapan hukum Newton pada bidang miring. Nah, tentu saja pada soal berikut ya, di sini kita mendapatkan soal ya, kita coba jawab soal ini di mana sebuah benda bermassa 4 kilogram berada pada bidang miring licin dengan sudut theta 60 derajat. Jika gravitasi ya, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan. Nah, ditanyakan berat benda terhadap sumbu X dan B berat benda terhadap sumbu Y. Nah, tentu saja untuk soal seperti ini merupakan soal berkaitan tentang penerapan hukum Newton pada bidang miring, teman-teman. Oleh karena itu kita pertama-tama tentukan dulu apa yang diketahui ya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Nah, tentu saja untuk yang diketahui di sini kita ya tuliskan apa yang diketahui. Oke, kita tuliskan apa yang diketahui dulu. Kemudian kita nantinya akan mencoba menggambar ulang gambar ini ya. Nah, diketahui massa benda sebesar 4 kg ya. Kemudian memiliki sudut kemiringan yang disimbolkan sebagai sudut theta sebesar 60 derajat. Nah, di sini ditanyakan berat benda terhadap sumbu X. Nah, dikatakan berat benda maka kita simbolkan sebagai W ya, atau gaya berat. Jadi berat benda terhadap sumbu X seperti kita tulis WX, dan bagian B kita cari WY ya, atau berat benda terhadap sumbu Y. Nah, di sini kita tuliskan solusinya ya. Terlebih dahulu kita gambarkan dulu ya. Kita coba gambar dulu terkait dengan gaya apa yang bekerja pada bidang miring tersebut. Oke, kita akan gambarkan di sini. Kita gambarkan bidang miring ya. Atau kita sesuaikan gambar yang di atas, kita hapus dulu. Oke, jadi kemiringannya terbalik ya. Kita tulis seperti ini, sesuaikan dengan gambar yang di atas. Kemudian seperti ini ya. Jadi ini sudut kemiringannya yang kita simbolkan sebagai theta. Dan di sini terdapat benda yang berada di bidang miring. Nah, tentu saja kita harus menuliskan gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut yang berada di bidang miring. Nah, tentu saja kalau bicara untuk gaya berat ya, gaya berat benda pasti selalu tegak lurus ke bawah ya, seperti ini. Tegak lurus ke bawah seperti ini ya. Nah, ini untuk gaya berat atau disimbolkan sebagai W. Nah, untuk gaya normalnya itu tegak lurus terhadap bidang sentuh pada benda ya. Nah, ini untuk gaya normalnya. Nah, di sini untuk gaya normalnya dia tegak lurus dengan bidang pada benda tersebut. Ya, kita rapikan dulu. Ini, jadi gaya normalnya lurus seperti ini ya. Nah, tegak lurus dengan arah bidang sentuhnya. Nah, di sini untuk mencari gaya berat atau berat benda terhadap sumbu X, tentu saja kalau sumbu X ya kita tuliskan sebuah diagram kartesian, sumbu X yang mengarah di sini ya, mengarah ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian sumbu Y yang mengarah ke bawah. Nah, untuk berat benda terhadap sumbu X berarti kita ingin mencari berapa ya WX di sini ya. Ini WX-nya. Nah, kemudian untuk W-nya dia
ada di sini ya. Jadi kita ingin mencari Wx dan Wy. Nah, tentu saja bicara tentang sudut kemiringan, untuk Wx-nya kita gunakan Wx sama dengan W sinus ya, kali sinus theta, dan Wy sama dengan W sinus cosinus theta ya. Jadi sini untuk Wx W sinus theta dan Wy sama dengan W cos theta. Nah, tentu saja untuk nilai gaya berat atau berat benda, W sama dengan M dikali G. Nah, selanjutnya kita akan mencari jawaban bagian A. Ya, kita akan mencari jawaban bagian A, di mana pada bagian A yang ditanyakan adalah berat benda pada sumbu X. Berarti yang ditanyakan adalah Wx. Berarti untuk Wx-nya, Wx sama dengan W dikali sinus theta. Berarti Wx sama dengan M dikali G ya, dikali sinus theta. Nah, berarti Wx sama dengan, untuk nilai M-nya sebesar 4 kilo, percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, dikali dengan sinus 60 derajat. Berarti Wx sama dengan 4 dikali 10, 40 dikali sinus 60 derajat sebesar, yaitu 1/2 akar 3. Berarti untuk gaya berat pada sumbu X sebesar, sini 40 bagi 20 berarti 20 akar 3 Newton. Jadi jawaban bagian A yaitu 20 akar 3 Newton. Selanjutnya untuk bagian B. Ya, untuk bagian B, jawaban bagian B. Nah, kita cari bagian B. Tadi kita ketahui 4 kilo ya. Berarti untuk rumus W berat pada sumbu ya, pada sumbu Y, berarti Wy sama dengan W kali kosinus theta. Nah, berarti berat benda pada sumbu Y sama dengan M kali Y dikali kosinus 60 derajat. Nah, berarti Wy sama dengan, masanya tadi ada 44 ya, berarti 4 dikali 10 dikali kosinus 60 derajat, yaitu sebesar 1/2. Jadi kosinus 60 derajat itu nilainya 1/2 ya. Nah, ini merupakan sudut istimewa ya, yang harus kalian hafalkan. Kosinus 60 sebesar 1/2. Berarti berat benda pada sumbu Y yaitu 4 kali 10, 40 dikali 1/2 sebesar 20 Newton ya. Jadi Wx sebesar 20 akar 3 Newton dan Wy sebesar 20 Newton. Nah, jadi jawabannya Wx sama dengan 20 akar 3 Newton, Wy sama dengan 20 Newton. Jadi itulah yang dimaksud yang ditanyakan pada soal tersebut, di mana sebuah benda bermassa 4 kg berada pada
pada bidang miring licin ya. Sebuah benda bermassa 4 kg berada pada bidang miring licin dengan sudut 60 derajat ya, dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini yang ditanyakan berat benda pada sumbu X yang disebut dengan Wx, dan berat benda pada sumbu Wy ya, pada sumbu Y. Baiklah teman-teman semuanya, itulah jawaban soal terkait dengan penerapan hukum Newton pada bidang miring. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share kepada teman-teman yang lainnya yang tentu saja membutuhkan informasi ini, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.